pulpa itu bisa dibilang dinding antara dentin sama pulpa kan tuh? Ya, jadi odontoblas yaitu kan sel. Jadi ngomongin biologi nih. Jadi kalau odontoblas itu sel-sel yang merangsang terbentuknya odontogenik ya. Jadi di sini merangsang ya terbentuknya sel-sel dentin ya, sel-sel pulpa supaya dia terbentuk dentin reparatif ya dari kalsium fosfatnya itu. Jadi dari yang tadi yang kalsium hidroksidnya kan dia membawa kalsium fosfat. Strukturnya sama dengan mineral gigi. Sehingga dari giginya akan terangsang untuk terbentuk kalsium hidroksida dengan semen tersebut. Sehingga permukaannya akan kembali menebal. Begitu. Baik, Dok. Kalau yang tadi itu yang pasaran ultrakal sama dikal itu tadi apa ya, Dok? Itu merek dagang. Jadi no. Itu merek dagang. Jadi nanti kalau kalian udah masuk klinik, ya mungkin nggak ada kalau kamu bilang penjualnya, kamu tanya, saya mau kalsium hidroksida, saya mau trikalsium. Orangnya nggak ngerti, tapi kalau dibilang dekel, merek itu, dia tahu, tapi kamu lihat komposisinya apa. Ya. Jadi itu dia bisa berupa 2 pasta yang dicampur, bisa juga kayak siring, jadi langsung diinjeksi ke permukaan kavitasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Dok. Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Kan tadi itu di kalsium hidroksida itu katanya tidak terlalu bersifat isolasi ya, Dok? Ya. Yang dimaksud isolasi itu gimana ya, Dok? Isolasi itu mencegah hantaran. Mencegah hantaran panas. Ya. Kenapa harus dicegah? Karena kalau kita makan panas atau dingin, kalau terutama untuk restorasi logam, dia apa kemarin? Logam dia menghantarkan panas. Ya. Tadi siapa yang bertanya, saya lupa. Saya, Dok, Sabrina Alia. Oh, Sabrina, oke. Jadi karena dia menghantarkan panas, terutama untuk yang restorasi logam. Karena logam menghantarkan arus listrik dan termal. Ya. Jadi gini, kemarin yang semester kemarin sudah sempat saya bahas amalgam nggak? Amalgam waktu itu dia memiliki sifat arus galvanik yang dia bisa menghantarkan listrik dan panas ya. Jadi logam itu menghantarkan panas ya. Jadi kalau dasarnya kavitasnya itu dentinnya sudah tipis, dekat pulpa, dan kalian tidak mengasih kalsium hidroksida, dan kalian hanya memberikan kalsium hidroksida tanpa semen di atasnya lagi, maka hantaran panas dari logamnya tersebut akan diteruskan ke pulpa. Sehingga dibilang mengapa isolasi termalnya sedikit, karena pasien masih tetap merasa kok ngilu giginya, kok sakit ya. Karena walaupun kalian lapisin kalsium hidroksida di atasnya, dia memiliki isolasi termal yang rendah. Jadi perlu kalian kasih lagi semen di atasnya lagi, yaitu semen zinc fosfat, biar isolasi termalnya tidak terhantarkan ke pulpa. Gitu. Itu Sabrina. Baik, terima kasih, Dok. Ya. Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Kan tadi kalau misalnya kalsium hidroksida itu nggak boleh melebihi kavitas karena akan mengganggu restorasi. Kalau misalnya 3D kalsium sama formokresol gimana, Dok? Stunning mana sih mukanya? Oh ya, oke. Yang MTA-nya ya maksudnya ya? Ya, jadi itu prinsipnya semua sama ya. Material plug capping itu tidak boleh diaplikasi bukan melebihi, sampai ke dinding kavitas luar. Jadi dia hanya di dalam kavitas, ya di tengah-tengah ya. Istilahnya apa sih itu? Pokoknya dia tidak boleh bleber sampai ke dinding email ya. Dia tidak boleh bleber sampai dinding email. Jadi kalau dia sampai ke dinding email, otomatis kan ada tambalan di atasnya. Berarti antara tambalan sama gigi ada semen.
Benar? Berarti kalau semen tersebut kena air liur atau kena makan atau minum, lama-lama dia akan larut. Ya, kalau dia larut, apa yang terjadi? Menimbulkan celah. Ya, menimbulkan celah, lama-kelamaan akan menimbulkan apa? Karies sekunder. Ya, jadi penambalannya itu tidak efektif. Sedangkan di sini kalsium hidroksida fungsinya untuk bioaktif, jangan sampai fungsinya dia terganggu oleh karena ada celah dari tambalan dengan giginya. Begitu. Terima kasih, Dok. Permisi dok, saya izin bertanya. Jadi kan katanya dokter, syarat bioaktivitas kan harus nggak boleh infeksi. Nah kalau misalnya itu terjadi infeksi itu ditunda dulu atau ada cara lain dok? Oh, kalau untuk infeksi ya, kalau infeksi itu kita obati dulu infeksinya. Penyebabnya apa dulu? Ya, misalnya apa? Ada karang gigi, kita bersihin dulu karang giginya. Atau ada bengkak, ada pembekakan, atau ada abses. Nah itu kita obati dulu, ya. Tapi biasanya untuk yang kasus-kasus kayak infeksi itu memang sudah infeksi ya. Kalau sudah infeksi itu sebenarnya percuma untuk dilakukan ini, karena sudah biasanya sih umumnya kayak misalnya abses atau sakit itu biasanya sudah infeksinya sudah masuk ke dalam pulpa, udah jauh masuk ke dalam pulpa. Jadi sebenarnya kalau dilakukan ini percuma dalam arti kita menutup tetapi sudah ada infeksi di dalam saluran akarnya. Yang ada timbul sakit lagi. Jadi mau nggak mau harus langsung perawatan saluran akar, nggak bisa lagi. Gitu. Terima kasih dokter. Ya. Oke, kalau nggak ada kita ke topik yang kedua tentang proses casting. Ya, proses casting ini sebagian besar berhubungan dengan praktikum kalian.